Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan programmer dimanapun berada di segala penjuru semesta. Berjumpa lagi dengan saya Sugi di channel Fosalgo. Kita akan melanjutkan pembahasan kita di tutorial Java. Kali ini kita akan membahas tentang array. Array atau biasa kalau diartikan dalam bahasa Indonesia berarti larik. Kita gunakan istilah array saja. Ada banyak cara mendeklarasikan array di Java. Kemudian dideklarasikan menggunakan kurung siku ini. Pasangan kurung siku yang menyatakan dimensi dari array tersebut. Jadi kalau satu pasang kurung sikunya berarti dia satu dimensi. Kalau dua pasang seperti ini berarti dia arraynya dua dimensi. Kalau tiga pasang berarti tiga dimensi. Kalau empat pasang berarti empat dimensi. Kemudian kita bisa membuat array dari tipe data primitif yang terdiri dari 8 tipe data yang kita bahas di tutorial sebelumnya. Atau kita bisa membuatnya dari tipe data non-primitif juga. Dan array ini merupakan struktur data yang paling dasar kalau di Java setelah tipe data primitif. Baik, ini adalah contoh pembuatan array satu dimensi menggunakan tipe data primitif. Jadi dia gunakan tipe byte, kemudian short, integer, long, float, double, char, dan boolean. Ini boleh kita coba dulu, kita jalankan. Saya copy paste saja di IntelliJ IDEA. Saya buat kelas new Java class latihan array. Dan array ini sangat powerful ya teman-teman. Dulu sebelum ada struktur data stack, struktur data queue, linked list, array ini sangat berperan penting. Dan semua operasi yang sekarang mungkin dikerjakan menggunakan stack, queue, dan linked list, dulunya dikerjakan menggunakan array. Oke, ini sudah jadi. Seperti ini saja. Jadi ini deklarasi atau pembuatan variabel menggunakan tipe array. Jadi kalau dia menggunakan kurung siku begini, pasangan kurung siku berarti dia adalah array. Kalau satu pasang berarti array satu dimensi. Kalau dua pasang berarti array dua dimensi. Kemudian kita lihat lagi contoh berikutnya. Di sini ada array satu dimensi menggunakan tipe data primitif. Apa bedanya dengan yang di atas? Oke, jadi ini adalah cara penulisan atau pendeklarasian array ada macam-macam sebenarnya. Kalau di Java biasanya dideklarasikan seperti ini. Kemudian kalau yang di bawah ini turunan dari C++, biasanya dideklarasikan seperti ini. Kurungnya di belakang nama variabelnya ya. Dan ini bisa juga. Mungkin tidak umum tapi bisa juga dikerjakan. Coba saya paste. Ya. Jadi kalau yang di atas ini kurung sikunya di setelah tipe datanya. Kalau yang di sini setelah nama variabelnya. Jadi ini baru dideklarasikan saja, belum ada nilainya ya. Baru dideklarasikan variabelnya, belum diberi nilai. Kemudian kita lanjutkan contoh berikutnya menggunakan tipe data primitif juga, tapi ini dua dimensi. Coba kita copy, kita jalankan. Ini untuk yang tipe dua dimensi. Jadi kalau yang dua dimensi dia pakai dua pasang kurung siku seperti ini. Apakah boleh kurung sikunya di belakang nama variabelnya juga? Boleh ya. Di contoh berikutnya ada seperti ini. Saya coba copy. Kemudian saya letakkan di sini. Ya, bisa juga. Apakah boleh kurung sikunya yang satu di depannya tipe data, yang satu di belakang variabel, setelah variabel? Ya, kita coba saja. Di sini ada contohnya dan ternyata bisa juga ya. Kita copy. Jadi ini agak aneh, tidak biasa, tapi ternyata bisa juga. Jadi bisa kita deklarasikan seperti ini. Salah satu pasangan kurung sikunya di depan variabel, salah satunya di belakang. Dan ini tetap array dua dimensi. Kemudian kita akan coba lagi untuk yang tiga dimensi. Berarti dia punya tiga pasang kurung siku.
Kemudian bagaimana kalau yang 4 dimensi? Berarti dia punya 4 pasang kurung siku ya. Seperti ini. Kalau 5 dimensi berarti 5. Sisa diteruskan saja teman-teman. Bagaimana kalau salah satu kurung sikunya atau 2 kurung sikunya di belakangnya? Kita coba saja. Untuk mengetahui jawabannya kita coba saja. Oh, ternyata bisa. Atau bagaimana kalau 2 yang di depan, 2 yang di belakang? Kita coba saja. Ternyata bisa ya. Bagaimana kalau 1 di depan, 3 di belakang? Kita coba saja. Dan ternyata bisa. Bagaimana kalau ada 4 di belakang, ada 5? Ternyata bisa ya. Jadi kita mungkin bisa buat array yang sangat banyak dimensinya jika dibutuhkan. Tapi biasanya kita cukup dengan array 3 dimensi saja. Umumnya kita cukup dengan 3 dimensi, paling banyak ya. Kalau yang 3 dimensi itu biasa digunakan untuk menyimpan tipe gambar. Misalnya tipe RGB, kita gunakan 3 layer. Layer pertama kita gunakan untuk menyimpan nilai readnya, red, warna merahnya. Kemudian layer kedua untuk warna green. Kemudian yang ketiga untuk blue. Atau kalau mungkin ada yang keempat, layer keempat lagi kita bikin untuk nilai transparansinya atau alfanya. Tapi itu tetap cukup dengan 3 dimensi. Tapi mungkin di suatu saat, mungkin ke depan teman-teman butuh yang lebih banyak dimensinya. Setidaknya teman-teman sudah tahu bahwa di Java kita bisa bikin array yang banyak dimensinya, banyak lapisannya, bukannya 2 atau 3. Oke, baik, berikutnya tentang tadi kita baru buat array, sebenarnya kita belum inisialisasi. Jadi kalau array yang ini tadi, yang di atas ini, dia belum ada isinya. Kalau kita cetak misalnya kita mau cetak di sini south data 01. Ini cetak array harusnya tidak seperti ini, tapi coba kita cetak saja. Run file. Dia bilang apa ini? Might not have been initialized. Berarti variabel data 01 belum diinisialisasi. Tapi sebenarnya cara cetak array tidak seperti ini. Cetak array itu kayak begini teman-teman. Kalau kita cetak seperti itu tadi, yang tercetak adalah alamat memorinya. Arrays toString data 01. Coba kita run. Sama, dia bilang belum diinisialisasi. Jadi ini baru dibuat tapi belum diberi nilai. Makanya ketika dicetak yang muncul adalah ini. Sekarang bagaimana cara memberi nilai array? Ini saya hapus saja. Ada di contoh berikutnya. Menginisialisasi array itu bisa seperti ini. Pertama yang diinisialisasi ini adalah size-nya ya. Jadi kalau di sini saya buat array dengan size 18, saya copy saja. Saya copy, terus saya letakkan di sini. Ya, di sini saya bikin array size-nya 18, artinya array ini bisa untuk menyimpan sebanyak 18 nilai. Jadi array gunanya untuk menyimpan beberapa variabel sebenarnya ya, beberapa nilai yang tipenya sama. Jadi ini kita punya beberapa variabel dalam satu variabel, gabungan dari beberapa variabel. Jadi ada beberapa nilai yang disimpan, tapi tipe datanya sama. Seperti di sini kita bisa gunakan ini untuk menyimpan 18 nilai bertipe byte. Kalau ini 20 nilai bertipe short. Kemudian ini 128 nilai bertipe integer. Dan ini baru diinisialisasi ukurannya, belum ada isinya juga. Kita baru bilang nanti array byte kita ini bisa untuk menyimpan 18 nilai, tapi belum ada isinya. Coba kita run. Kalau dia ada isinya berarti yang dimaksudkan di situ nilai defaultnya ya. Kalau di Java array itu punya nilai default yaitu 0. Kalau untuk bilangan integer. Kemudian kalau bilangan desimal pakai 0,0. Coba kita cetak saja south arrays. Kemudian toString. Kita cetak yang data 71. Data 71. Coba kita run file.
Ya ini. Dia mencetak 18 value ya, tapi nilainya 0 semua. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Jadi seperti itu. Kemudian kalau kita mau kasih nilai bagaimana? Ada banyak cara sebenarnya kalau mau dikasih nilai. Misalnya yang array ini, array data 71 ini, saya mau kasih nilai untuk indeks yang pertama. Indeks pertama itu indeks 0 ya. Untuk indeks 0 saya beri nilai sama dengan 45 misalnya. Oke, 45 bisa disimpan dalam byte ya, karena byte kemarin dari -18 sampai 127. Kalau kita run ini yang pertama, ini indeks pertamanya berubah jadi 45. Jadi indeks array dimulai dari 0. Mungkin perlu dicatat juga. Indeks array mulai dari 0. Kemudian kalau saya mau rubah yang ini, nilai yang ketiga, berarti indeksnya adalah 2. Saya harap teman-teman bisa memahaminya. Jadi data 71 pada indeks kedua, berarti itu semuanya elemen ketiga ya. Nilainya saya beri nilai 71 misalnya. Berarti yang dirubah nanti yang ini, yang ketiga, bukan yang kedua. Karena indeksnya dari 0, 1, 2. Kita coba run. Ini penting juga untuk dipahami tentang indeksnya. Ya, yang ketiga ya. Indeksnya 2. Seperti itu. Ya, ini ada contohnya. Menyimpan nilai ke dalam array pada data 81 ya. Ini saya buat array byte, kemudian saya memasukkan nilai ke dalamnya. Sama seperti contoh yang tadi. Oke, seperti itu. Kemudian ini menyimpan nilai ke dalam array sudah sama tadi ya. Menyimpan nilai ke dalam array tipenya TP byte. Kemudian ini juga untuk array sama array bertipe sort. Tidak apa-apa, kita coba ya. Untuk yang tipe sort harus makin banyak latihan. Untuk tipe sort, kemudian untuk tipe double satu dimensi. Kemudian untuk dia masih tipe double. Perlu banyak latihan dan contoh teman-teman. Kemudian untuk tipe karakter. Jadi kalau tipe karakter dia hanya bisa menyimpan satu karakter saja. Kalau mau lebih dari satu karakter tidak bisa pakai tipe char, tapi pakai tipe string. Itu bukan tipe primitif, tapi bisa juga dilakukan. Kemudian yang tipe boolean yang hanya terdiri dari nilai true and false. Seperti ini. Berikutnya tipe ini, tipe array satu dimensi menggunakan tipe non primitif. Oke, di sini ada tipe yang kalau dilihat sekilas mirip dengan tipe primitif ya. Ada byte, short, integer, long, float, double, karakter. Tapi teman-teman harus perhatikan baik-baik. Di sini byte-nya ditulis menggunakan huruf B kapital. S-nya juga ini short-nya S kapital. Jadi ini bukan tipe primitif. Ini adalah tipe wrapper kalau di Java namanya. Jadi ini kelas yang membungkus tipe primitif. Disebut dengan tipe wrapper. Walaupun bacanya sama tapi ditulis dengan huruf berbeda ya. Jadi teman-teman harus berhati-hati di sini. Cara bikinnya sama juga. Kita bisa bikin array dari tipe non primitif. Kita paste. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan cara inisialisasi selain menggunakan ini tadi cara yang ini. Kita inisialisasi size-nya, kemudian dimasukkan nilainya satu persatu seperti ini. Ada cara lain untuk melakukan inisialisasi array di Java.
kita bisa menggunakan kurung kurawal. Tapi perlu diingat cara ini, ada catatannya di bawah. Cara ini hanya bisa dilakukan di awal saja. Penggunaan kurung kurawal hanya deklarasinya hanya bisa dilakukan di awal. Kita lihat dulu. Ya, pada saat pertama kali dibuat. Jadi dia tidak bisa dilakukan di tengah-tengah. Pada saat diinisialisasi sekaligus menginisialisasi size-nya. Oke, kita coba jalankan dulu kodenya. Menggunakan kurung kurawal. Nanti saya coba share materinya ya. Jadi kita bisa, sorry kenapa yang kita yang tercopy. Kita bisa inisialisasi arraynya menggunakan kurung kurawal seperti ini. Jadi kalau ini dia size-nya otomatis terbaca dari banyaknya elemen yang ada di dalam kurung kurawal. Pada saat mau dicetak juga, misalnya saya mau cetak data 102 sort arise titik toString, kemudian data 102. Kalau saya run, hasilnya adalah nilai dari ini, data 102 26234 ini ya. Oke, ini untuk array satu dimensi. Bagaimana dengan array yang lebih dari satu dimensi? Masih ada ya? Saya copy sekalian ini. Bagaimana untuk array yang 2 dimensi atau 3 dimensi? Ya, untuk array yang 2 dimensi juga bisa seperti ini. Jadi pasangan kurung kurawalnya ada 2 ya, 2 lapis. Ini untuk yang pertama. Kemudian di setiap baris ada kurung kurawal lagi. Seperti ini. Kita copy. Dan kalau teman-teman perhatikan, ini jumlah kolom di setiap barisnya tidak harus sama. Jumlah kolom di setiap baris tidak harus sama. Seperti yang pertama ini, baris pertama kolomnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kolom kedua, baris kedua justru tidak ada isinya. Tapi ini boleh. Jadi ini membuat array yang tidak ada isinya. Buat pasangan kurung kurawal saja. Kemudian baris ketiga 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jumlah kolomnya tidak harus sama. Coba kita sort. Cara sortnya juga beda. Cara printnya ya. Kalau tadi cukup pakai arrays toString, karena ini dimensinya banyak, kita pakai arrays. Coba cari di sini div toString, terus tulis itu data 201. Oke. Ya, tercetak ini semua elemennya. Kalau misalnya saya mau cetaknya per baris, ya kalau kita mau cetak per baris, maka di situ kita butuh bantuan looping ya. Tapi sebelum saya perlihatkan kepada teman-teman bagaimana mencetak per baris untuk array multidimensi, 2 dimensi atau lebih, saya coba perlihatkan dulu bagaimana ini bisa dicetak juga pakai for, pakai looping for atau while ya. Jadi saya mau cetak yang array yang data 102 ini pakai for. Jadi teman-teman bisa pakai for seperti ini, for i. I-nya dari 0 sampai panjang dari arraynya. Yang saya mau cetak adalah data 0102. Berarti saya kasih begini, data 0102.len. Dari 0 sampai lebih kecil dari, bukan sama dengan ya, lebih kecil dari panjang array. Kemudian saya sort, saya cetak satu persatu elemennya. Data 102, terus saya akses indeksnya, indeks i. Kemudian saya kasih spasi sedikit seperti ini supaya tidak bersambung. Kalau saya run, dia akan tampil seperti ini. Ya, mana? Data 102, yang ini ya. Yang ini 512. Saya kasih enter dulu supaya terlihat. Enter saja. Oke. Tercetak 2, 6,
sama nilainya ya, cuman penampilannya agak beda. Misalnya teman-teman mau kasih sama persis begitu, itu bisa juga ya. Jadi ini kan di depannya ada kurung siku, di belakangnya ada. Berarti kalau yang itu kurung sikunya harus dicetak di atas. Dibuat di sini. Kemudian tidak pakai ln. Baru nanti di bawahnya dibalas dengan kurung siku juga. Begini. Kalau kita run belum sama tapi sudah mirip. Ini ya. Berarti kurang komanya. Jadi komanya itu pakai trik juga. Jadi kita buat trik. Kalau teman-teman perhatikan, yang di atas ini kita bisa baca seperti ini. Cara nulisnya adalah koma spasi terus angkanya ya. Koma spasi terus angkanya. Koma spasi terus angkanya. Koma spasi terus nilainya atau angkanya. Tapi untuk angka yang pertama tidak dicetak koma spasinya. Nah, jadi itu dibuatkan ada sedikit triknya di sini. Kita tulis jika i-nya lebih besar dari 0, baru kita cetak koma spasinya. Koma spasi begini. Hilangkan ln-nya. Jadi kalau dia masih yang data pertama, tidak perlu dicetak koma spasinya. Ini trik juga teman-teman. Coba kita lihat. Ya, sekarang sudah sama ya. Jadi ini mirip dengan arrays. Jadi arrays itu di dalamnya metodenya kayak begini. Oke. Sekarang untuk array yang 2 dimensi. Untuk array 2 dimensi kita bisa pakai arrays juga, pakai for tapi pakai arrays di dalamnya. Jadi saya mau cetak pakai for dulu. For i. I-nya itu dari, karena yang saya mau cetak adalah data 201. I-nya dari 0 sampai lebih kecil dari data 201.len. Oke. Terus di dalamnya ini saya mau pakai arrays saja. South arrays to string ya. Jadi di dalam ini kan tadi arraynya array 2 dimensi ya. Tapi di setiap barisnya ini dia merupakan array 1 dimensi. Berarti saya cetak barisnya. Cara cetak barisnya adalah data 201 pada baris ke i. Begini. Kalau saya run ini, maka dia akan cetak sama. Ya, dia cetaknya per baris ya. Jadi kalau yang tadi ini yang dia cetak semua ini. Kemudian dia cetak per baris dari 1, 3, 6 sesuai dengan data yang di sini. Baris pertama, baris kedua dan seterusnya. Jadi triknya seperti itu. Kalau teman-teman tidak mau pakai arrays juga di sini, arrays to string, teman-teman bisa pakai for lagi. Pakai for j ya. Walaupun for i tadi yang saya pilih di sini jadinya for j. Tapi di sini dimodifikasi jadi data 201 pada baris ke i dot len. Ini ada triknya juga. Kemudian saya bisa copy tadi ini yang ini tadi ya. Tapi nanti saya modifikasi. Saya copy dulu. Tapi ininya saya ganti jadi ij. Pada baris ke i, kolom ke j. Data 201 ij. Kemudian jangan lupa saya butuh juga kurungnya. Jadi kurungnya saya copy ke bawahnya sini. Kemudian saya buatkan juga di atas. Oke. Ini butuh latihan, teman-teman harus sering berlatih. Coba kita run file. Ya, ini hasilnya sama. Sama dengan yang di atas ya. Ya, sama ya. Jadi ini triknya, coba saya perlihatkan kepada teman-teman pelan-pelan. Ini untuk yang 1 dimensi. Caranya seperti ini. Kalau 2 dimensi pakai yang ini. Boleh pakai deep to string juga. Tapi kalau dia pakai deep to string dia cetaknya 1 baris panjang ke belakang, ke kanan ya. Kalau ini dia cetak mirip seperti apa yang kita masukkan. Oke, baik, berikutnya ini juga sama, array sort. Kemudian ini integer 2 dimensi. Ini juga, ini berbentuk tangga ya. Tipenya long. Ini untuk yang data tipe float.
Jadi intinya itu di Java jumlah kolomnya tidak harus sama. Tapi kalau mau dikasih sama juga bisa. Ini tipe bulan 2 dimensi. Jadi kalau 2 dimensi pasangan kurung kurawalnya juga 2. Oke, baik. Berikutnya kita bisa juga bikin untuk tipe string dan tipe non primitif lainnya. Misalnya kita punya kelas mahasiswa, kita bisa buat array bertipe mahasiswa. Nah, di sini ada contoh bikin array pakai tipe string. Saya kasih lihat saja. Seperti ini. Kalau mau dicetak sama seperti tadi. Kita bisa pakai arrays atau pakai for ya. Kalau teman-teman mau pakai for bisa juga. Arrays to string. Kemudian di sini alat tulis. Kalau saya cetak, dia akan run. Seperti ini. Ini ya. Teman-teman bisa bikin yang lebih rapi. Ini untuk yang 2 dimensi sama. Kemudian ini ada array bertipe mahasiswa ya. Jadi tipe datanya tidak hanya terbatas di 8 tipe data primitif seperti contoh yang di atas ini. Tapi kita bisa bikin menggunakan tipe string tadi yang non primitif, kemudian menggunakan mahasiswa, tipe mahasiswa. Tapi kalau teman-teman mau bikin pakai tipe seperti ini, mahasiswa begini, teman-teman harus punya dulu kelas yang namanya kelas mahasiswa. Kalau tidak ada kelasnya tidak bisa. Jadi teman-teman bikin dulu kelasnya. Misalnya saya bikin di sini kelas, saya buat kelas baru ya. Seperti pernyataan sebelumnya bahwa membuat kelas itu seperti membuat tipe data baru. Saya buat kelas, nama kelasnya adalah mahasiswa. Kemudian di dalam ini ada, saya buatkan saja 3 variabel. String nama, kemudian nim, kemudian kelas. String nama, nim, kelas. Kemudian saya buatkan konstruktor. Saya bikin kelas sederhana saja. Nama, nim, kelas. Kemudian ini tipenya public saja ya. Saya buat public saja. Terus saya buatkan konstruktor. Klik kanan. Ini bisa diketik ya, tapi saya pakai generator saja. Konstruktor, terus saya pilih semua pakai shift, tombol shift di keyboard. Ya, seperti ini. Nah, nanti cara bikin arraynya bisa saya mulai dengan deklarasi dulu arraynya. Nama arraynya adalah seperti ini ya. Kalau ini saya 1 dimensi, misalnya daftar mahasiswa. Seperti ini. Misalnya ada 3 mahasiswa, saya buatnya new mahasiswa. Di sini tulis 3. Seperti ini ya. Tadi sudah ada contoh seperti ini kayaknya. Kalau kita lihat coba ke atas. Ya ini ya. Kayak misalnya sort, kemudian data 82 new sort ya. 3, berarti nanti punya 3 elemen. Ini ada banyak Pak. Tapi sebenarnya 3 ya, karena ini elemennya 0, 1, 2 saja. Ini tukar-tukar. Dirubah-rubah nilainya. Oke. Di sini saya buat mahasiswanya. Tapi sampai di sini belum selesai. Ini kalau saya cetak pakai arrays. Saya cetak pakai arrays terus to string begitu. Mahasiswa, daftar mahasiswa. Kalau saya run ini tidak ada errornya, tapi kalau saya run, kita lihat hasilnya apa. Tidak ada ya, nol semua. Karena mahasiswanya belum diisi. Oke, jadi nanti kita harus inisialisasi lagi masing-masing mahasiswa ini. Kemudian dimasukkan ke dalam daftar mahasiswa. Tapi sebelum saya inisialisasi, saya mau tambahkan satu metode baru yang sangat berguna juga di pemrograman Java. Kita buatnya bisa pakai generator juga, generate, kemudian di sini toString. Kita override ini supaya nanti kalau kita panggil toStringnya dia akan cetak isi dari mahasiswanya. Oke, seperti ini. Jadi ini saya generate semua ya, pakai generator. Di sini saya coba buat mahasiswa atau saya inisialisasi satu persatu. Jadi daftar mahasiswa yang pertama, atau ini ganti namanya ya. Jadi mahasiswa M kecil saja. Ini juga diganti.
kecil saja. Ya, mahasiswa pada indeks ke 0, ini saya beri nilai sama dengan new. Jadi ini karena dia adalah kelas, maka saya harus inisialisasi juga pakai konstruktornya. Beda dengan tipe data primitif tadi, bisa langsung diberi nilai ya. Kalau tipe data primitif langsung dikasih nilai saja. Kayak ini kan. Langsung dikasih nilai true atau nilainya sesuai tipe datanya. 0, 18. Tapi kalau tipe data non primitif atau kelas, ini harus diinisialisasi. New mahasiswa. Tadi konstruktornya adalah masukkan dulu nama misalnya Iwan. Kemudian NIM-nya misalnya D212456. Kemudian kelasnya misalnya kelas A. Seperti ini. Kalau kita run, coba kita run. Ya, maka dia sudah punya satu mahasiswa ya. Mahasiswa pertama Iwan, NIM-nya ini. Yang kedua dan ketiga masih 0. Ini bisa kita copy pakai Ctrl D kalau di IntelliJ IDEA. Terus diganti indeksnya, kita modifikasi. Dan ini juga isinya tidak harus dari 0 dulu ya. Bisa saja yang pertama saya isi adalah yang 1 atau yang kedua baru 0 baru 1. Tidak harus berurutan. Jadi nanti dia sesuai yang indeksnya ini kalau yang ditampilkannya ya. Jadi dia akan ditampilkan sesuai indeksnya, tapi pada saat mengisi tidak harus sesuai urutan indeksnya. Misalnya saya kasih nama di sini Budi. Kemudian di bawahnya ada Ani mungkin. NIM-nya beda, 56, di sini 58. Kelasnya ini kelas C misalnya. Coba kita run. Oke, seperti ini. Jadi cukup sederhana. Saya kira cukup pembahasan kita tentang array. Berikutnya kita mungkin akan bahas tentang vektor, array list, dan linked list. Dan ini array ini sangat powerful sebenarnya. Bahkan kita bisa bikin struktur data lain pakai array ini. Jadi saya rasa sangat penting untuk teman-teman menguasai tentang array. Jadi kalau sudah pro arraynya ndak begini terus ya. Jangan hanya tahu satu cara untuk bikin array. Sebenarnya ini masih ada cara lain bikin array ya. Sepertinya belum ada, tidak apa-apa saya perlihatkan dulu satu kali lagi. Jadi kalau misalnya tadi di sini kita punya ya ada cara inisialisasi yang seperti ini. Ada juga cara inisialisasi yang mungkin tidak lazim, tapi sebenarnya bisa. Misalnya kita buat kayak begini, data 1111 bisa ditambahkan new di sini, new. Kemudian byte seperti ini. Seperti ini. Bisa. Jadi ada cara yang seperti ini juga. Mungkin tidak lazim tapi bisa. Jadi kalau teman-teman sudah pro pasti tentunya teman-teman harus memikirkan banyak cara. Jangan hanya punya satu cara saja. Jadi bisa juga kalau misalnya saya buat tapi kosong. Jadi bisa bikin new byte seperti ini. Bisa ya. Ini tidak error. Jadi ini bisa jadi pertanyaan-pertanyaan jebakan kalau ada interview atau ujian atau responsi di kelas. Apakah cara ini benar atau salah? Kalau misalnya kita tidak lihat menggunakan komputer, hanya di kertas, biasanya cenderung mengatakan bahwa ini salah. Padahal ini tidak salah, ini bisa jalan, benar, dan tidak ada errornya. Kalau mau buktikan mungkin bisa coba dicetak saja. South arrays to string. Data yang ini ya, saya coba cetak. Coba saya run, apakah dia tercetak seperti yang saya masukkan nilainya. Ya sama ya, ini 136913697. Jadi demikian teman-teman bisa menambah pengetahuan lagi yang lain. Bisa saja ada cara lain lagi yang lebih keren. Teman-teman boleh share di kolom komentar. Saya kira untuk pembahasan array sampai di sini dulu. Jangan lupa like, share, and subscribe jika video ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah kita akan jumpa lagi di video tutorial berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.